I feel so good to be back. Balik lagi sama gue Ed, dan kali ini di video ini gue bakal membahas tentang bukan Illuminati, gue bercanda deh. Jadi memang dari beberapa hari terakhir, beberapa minggu terakhir itu memang lagi heboh banget masalah tentang TikTok Cash, VTube, share result, ya kan. Jadi itu lagi pada heboh banget masalah itu, yang pada akhirnya di situ dijelaskan bahwa itu adalah investasi bodong. Sebenarnya sih bukan pertama ya masalah investasi bodong gitu loh. Udah banyak banget case-nya, tapi setiap ada yang seperti ini dan ternyata yang keikut sertaan orang itu ramai banget, kayak penuh antusias mereka mengikuti investasi dengan cara yang seperti ini, atau yang biasa dibilang dengan skema Ponzi. Nah, skema Ponzi itu sendiri aku jelasin secara singkat, itu adalah bukan dari menjual barang, tapi lebih mendapat keuntungan dari adanya mitra usaha, terutama dari seseorang yang istilah itu mendapat keuntungan dari seseorang yang join dengan bisnis ini sendiri gitu. Jadi kita dapat fee gitu. Kalian mungkin bisa cek di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014, di situ dia dijelasin juga, seingat aku Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 itu menjelaskan tentang skema Ponzi itu sendiri. Ada beberapa poin yang mungkin bakal aku bilang, gimana sih untuk bisa cara singkat atau ya cara singkat untuk kalian bisa melihat istilahnya ketika mungkin kalian ditawarkan investasi ini, kalian langsung bisa memberikan penilaian bahwa investasi ini benar atau investasi yang nggak benar atau nggak jelas, dalam artian mungkin menggunakan sampai skema Ponzi itu sendiri gitu loh. Nah, poin per poinnya itu adalah, yang pertama adalah imbal hasil. Jadi hasil yang kalian dapatkan itu nggak masuk akal dan nggak logis. Dalam arti kata, mungkin kalian misalkan kamu invest 10 juta, kamu bisa dapat hasil 5 juta, 7 juta, langsung dijanjikan seperti itu kan nggak make sense gitu loh, tidak masuk akal. Kalian bisa tiba-tiba bisa langsung mendapatkan hasil seperti itu. Terus juga ketika kalian ditawarkan mungkin untuk investasi dari company A, company B gitu, perusahaan A, B, C, D, itu posisi perusahaan itu sendiri itu tidak jelas gitu, tidak jelas. Kalian harus cari tahu benar. Ketika kalian ditawarkan investasi, kalian harus cari tahu benar ini perusahaan yang menawarkan kalian ini perusahaan apa, bergerak di bidang apa, itu kalian harus tahu benar. Dan yang salah satu hal yang penting juga, itu harus terdaftar di OJK atau Otoritas Jasa Keuangan gitu. Walaupun mungkin selain OJK ada juga Satgas untuk masalah investasi ini sendiri gitu. Kalian zaman sekarang kita udah gampang banget, kalian bisa searching Google dari handphone kalian dimanapun kapanpun gitu loh. Jadi jangan terlalu cepat percaya dengan hal-hal yang seperti ini gitu. Terus juga posisinya biasanya untuk model-model investasi bodong itu biasanya tuh gimana ya, bahasanya tuh ada uang muka yang harus kalian setorkan gitu loh. Harus ada uang muka yang kalian setorkan, contoh setor 5 juta dulu. Nah, terus biasanya langsung dikasih tahu setelah apabila misalkan setor uang sekian, dijanjikan dalam 2 minggu bakal kembali, misalkan kalian setor 5 juta kembali 3 juta, langsung seperti itu. Dan pengembalian dananya itu, atau kalian mungkin mendapatkan keuntungan itu dalam waktu yang singkat gitu. Kalian dijanjikan dengan hal-hal yang seperti itu. Terus juga posisinya skema bisnisnya itu tidak transparan. Ya kan, itu biasa. Jadi itu beberapa poin-poin penting yang memang mungkin bagi kalian yang nonton video ini harus kalian pahami untuk bisa menghindari hal-hal yang terburuk akan terjadi gitu. Jadi kalian bisa menghindari investasi bodong itu sendiri gitu. Nah, pesan dari aku pribadi itu, ya namanya investasi itu adalah biasanya untuk jangka panjang. Jadi invest itu biasa kayak kalian invest uang, atau misalnya kayak kalian beli emas, atau kalian invest itu biasanya untuk jangka panjang, mungkin untuk hari tua kalian, atau kalian invest mungkin untuk tabungan menikah, atau kalian untuk menabung sesuatu, lakukan dari jangka pendek gitu. Nah, semua investasi itu pasti ada risiko, tidak mungkin tidak ada risiko. Investasi apapun itu pasti ada risiko, tinggal kalian menilai aja tingkat resikonya. Itu kan dia banyak, ada yang tingkat resiko kecil, ada yang sedang, ada yang besar. Biasanya mungkin kalau kalian cari tahu, atau mungkin teman-teman kalian yang bermain dalam hal investasi, atau mungkin bukan bermain lah ya, menanamkan sejumlah modal di investasi gitu dengan investasi yang benar. Biasanya itu kan ada bahasa kayak
high risk high return, berarti semakin tinggi risiko semakin tinggi yang bisa kalian dapatkan, terutama mungkin di investasi saham. Investasi itu pokoknya ketika kalian mendengarkan kata investasi, kalian harus langsung kalian cari tahu posisi investasi ini benar atau enggak, perusahaannya jelas atau enggak, terus terdaftar di OJK atau enggak gitu loh. Karena kalau investasi pada umumnya kan yang kalian tahu bisa ada via aplikasi, mungkin contoh kayak Bibit, terus mungkin kayak investasi saham atau investasi emas. Nah kalau ada yang selain yang tidak pada umumnya kalian dengar, kalian langsung cepet cari tahu sebelum kalian join. Jadi jangan sampai kalian tertipu dengan investasi itu sendiri gitu loh, karena bukannya sedikit ya, banyak banget yang tidak usah mungkin orang yang tidak aku kenal, banyak juga orang yang aku kenal pun akhirnya mereka karena mereka pada awal tidak tahu dan tidak mau mencari tahu dan akhirnya mengikuti investasi bodong dan akhirnya ternyata macet ya kan, nggak balik modal, duitnya hilang segala macam bla 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 yang pada intinya merugikan dan akhirnya apa, membuat rasa trauma sendiri kepada orang itu gitu loh, yang harusnya mungkin dia nanti mau ikut investasi yang betul, jadi karena dia pernah terjadi hal seperti itu jadi ada rasa trauma gitu. Jadi intinya tolonglah kalian berinvestasi dengan cara yang cerdas dan cermat gitu. Dengan kondisi yang sekarang kalian pasti gampang banget lah buat cari info intinya tentang investasi itu sendiri. Mungkin nanti aku juga bakal ada buat satu video lagi istilahnya untuk menjelaskan jadi selama ini investasi apa aja yang aku ikuti dan aku lakukan gitu. Jadi bakal aku jabarin nanti gitu biar kalian semua juga pada tahu gitu investasi apa aja yang aku jalankan gitu loh. Jangan lupa buat like, komen, dan subscribe channel ini, dan mungkin kalau video ini kalian merasa berguna, tolong di-share ke semua teman-teman kalian, keluarga kalian semua. Thank you.